Lalu kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqula, "Iza amsayta fala tanziris sabah." Bila kamu berada di waktu sore, jangan ditunggu dulu waktu pagi. Wa iza asbahta fala tanziril masa. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu dulu waktu sore. Artinya lah tuh, jangan tunggu dulu mudo. Nah, ada cerita tu dong. Ya, tunggulah wak mudo besok lihat. Mana ada cerita tu? Oh, lari lah sanjo. Wak lah, ala tuo. Nak ada terdapat tu. Jadi tunggu lagi lah di sore lah sanjo hari wak tunggu waktu pagi bilo lah tu. Nah, pesan tali lah. Awak kan masih sihat tu. Pesan tali lah. Pak masih kuat tu. Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab sampai kini kita masih sehat walafiat sehingga bisa kita hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Harapan kita semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah, diberi pahala Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita bermohon kepada Allah. Semoga salam bacaan salawat yang selalu kita baca tersurah banyun alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini Bapak dan Ibu, yaitu judul ceramah subuh kita, maksimalkan waktu untuk ibadah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh Allah. Tadi surat Al-Zalalah yang kita bacakan Bapak Ibu itu menceritakan tentang dahsyatnya kiamat. Sekarang Bapak Ibu sidang jemaah sekalian Allah, orang banyak hendak percaya, hendak yakin apa benar itu terjadi kiamat. Kalaulah terjadi goncangan yang sedasat-dasarnya, baru mereka tercengang. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ya Bapak Ibu, kalau bumi sudah goncang segoncang-goncangnya,
Itu bumi mengeluarkan segala macam kandungan yang ada di bumi. Itu baru manusia tercengang. Ayo ke kiamat. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau gini, tidak ya percaya. Tahiyo ada kiamat itu tahindah. Sehingga mancing ayo saya tarik dunia dan terpikir tarik. Sehingga lupa akhirat. Bapak Ibu sedang masuk ke Allah. Kita renungkan Bapak Ibu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Perumpamaan dunia itu Bapak Ibu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Adalah kamu di dunia ini seperti seorang pedagang. Au abir sabil, atau seperti orang yang sedang melintas jalan. Ya Bapak Ibu sedang masuk. Bagaimana pedagang Bapak Ibu? Kalau orang pergi mengalih atau pergi berdagang, pasti pulangnya membawa laba sebanyak-banyaknya. Ya, apalagi berdagang tu jauh. Ya, pergi mengalih ke Batam, pergi mengalih ke Jawa. Jika mungkin tu pulang podo-podo saja. Awalnya pulang pokok Allah mah. Itu mengana nama itu Bapak, nak mengalih, nak berdagang nama itu. Pasti membawa untung yang banyak. Modal 1.000, untung 1 juta. Kan gitu Bapak Ibu. Pasti tak gitu. Tak. Begitu orang berdagang. Tapi kalau saya nyobai berdagang modal 1 juta, pulang 1.000, itulah rugi gadang Bapak Ibu. Ya. Begitu kilo Bapak Ibu sudah masuk berhati Allah. Ya, kita ke dunia seperti itu diibaratkan oleh Rasulullah. Kira ke dunia kawan dia waktu 80 tahun. Ya, kemudian berangkat ke akhirat pasti membawa ibadah. Kalau enggak, Allahu a'lam. 80 tahun umurnya dia Allah kesempatan oleh Allah untuk ibadah, hendak buat pergunakan doa cuma seketeknya. Tentu rugi. Bapak Ibu, semua yang mengalih tadi seketek modal untung nepeknya kan sama aja indah itu. Dan seketek ibadah yang kau bawa kepada Allahnya kan rugi Bapak Ibu. Kalau rugi di dunia kau lain masih bisa ditolerir, masih bisa ada peluang. Tapi kalau lah di akhirat merugi, kamu apa lain Bapak Ibu? Nak do cerita balik dunia kau dah hancur lebur. Ya Bapak Ibu. Itu yang pertama enggak. Jadi kita ke dunia kau seperti orang berdagang, pulang pasti membawa untung yang sebesar-besarnya. Artinya kalau ke dunia, pulang ke akhirat membawa amal ibadah. Itu beruntung atau mah. Ya, tapi kalau pulang dia kesempatan Allah seluas-luasnya 80 tahun, 90 tahun sampai 100 tahun, tapi pulang nol, rugi besar. Celaka tu mah. Ayo Bapak Ibu. Au abir sabil yang kedua, atau seperti orang yang melintas jalan. Kan sepindek itu Bapak Ibu. Warana kalau weh jalan, paliang-paliang taruhlah 2 minit melintas jalan. Menyabarang awak dari jalan siku ke balik paliang-paliang 3 menit. Kan itulah pempermaan dunia tu Bapak Ibu. Kan singkat itu. Nah, Bapak Ibu sidangnya masuk betul. Jadi begitulah singkatnya perjalanan awak hidup di dunia. Bapak Ibu sidang masuk betul. Dah lebih lama di alam barzah. Umurnya 80 tahun ya Bapak Ibu. Tapi di alam barzah mungkin 1000 tahun. Contoh Imam besar Imam Nawawi. Ya. Dalam kuburannya lah 1200 tahun. Umurnya pernah 53 tahun. Imam Syafi'i hampir 10 tahun umurnya. Dalam kubur lah 900 tahun. Ini Bapak Ibu. Jadi singkat masa hidup di dunia itu seperti orang yang menyeberang jalan. Lalu kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqula, "Iza amsayta fala tanris sabah."
Bila kamu berada di waktu sore, jangan ditunggu dulu waktu pagi. Wa iza asbahta falan tazil masa. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu dulu waktu sore. Artinya lah tuh jangan tunggu dulu muda. Nah, ada cerita tu dah. Ya, tunggulah wak muda besok lihat. Malu dah cerita tu. Oh lari lah sanjo. Wak lah ala tuo. Nak dua terdapat tu. Jadi tunggu lelaki lah di sore lah sanjo hari wak tunggu waktu pagi bilo lah tu. Santai lah. Awak kan masih sihat tu. Santai lah. Awak masih kuat tu. Bapak ibu. Dah. Atau sebaliknya, awak berada di waktu pagi, tunggu waktu sore. Awak kan muda baru. Santai lah gaib iswa, baru awak kesura oleh. Kan banyak itu. Soal lagi muda kau, dunia aku dikacak. Kecil nak muda. Dikuasai dunia kau. Habis kau lah gaib kau, baru ada kira-kira kesura oleh. Kan tu cerita saya bapak ni sebab putih jatuh, mumbah jatuh, tu jatuh kalau apa je, kan dah tahu dah. Ya syukur-syukur sampai tua, tak tahu dah sampai tua dah. Ya syukur-syukur sehat, tak tahu banyak dah muda-muda. 40 tahun, 35 tahun last stroke case. Last stroke case, stroke. Kalau last stroke tu lebih cerita tu mah. Bapak ibu, lidah muncul lah kencang, tangan lah kan, lidah lah beleleak. Apa itu tu? Baru banyak boleh bapak ibu masih muda baru. Alah stroke, hingga ditunggu tua tu. Kalau stroke tu lebih cerita, sampai lagi kalau nak dirawat keluarga. Kalau dirawat syukur tu. Ya bapak ibu. Jen, kalau waktu muda jangan tunggu waktu tu. Waktu pagi jangan ditunggu waktu sore. Besok subhanallah. Makanya kata Umar, waqus min sihatika limartika. Pergunakanlah sehat sebelum datang waktu sakit bapak ibu. Barana dah dingin subuh kau. Paling-paling menggegek aja. Kan mati dah. Kok mati lah awak hari dek dingin keluar pergi sembahyang kemari. Tak tahu di jalan terjelantang awak. Ya nak mudah tu dah bapak ibu. Kan nak mati dah. Ya. Bapak ibu sini. Jadi pergunakanlah sehat. Sebab sehat kau lah sempurna ibadah bapak ibu. Rukuk buat sempurna. Ya bapak ibu. Tapi kalau nak sehat, mangari seketik terasa sikuah. Mangari terasa sikuah. Ya. Akhirnya ibadahnya apa bapak ibu? Kalau rukuk tu awak cepat tagak. Kalau sujud awak cepat dua. Ini sakit. Ya bapak ibu. Jadi khus min sihatika limardika, pergunakanlah sehat sebelum datang sakit. Ya, bapak ibu, kalaulah sakit bapak ibu, bisa bayar bapak ibu, banyak nanti ganggu. Kane air dingin, bapak ibu, kane angin dingin, kan banyak. Kane nak tahan kane AC tu. Bapak ibu. Nah, jadi kalau sehat, bisa awak menggunakan rukuk sempurna, ndak ada taluk, nak takut aja air dingin, barangkali dingin hari, barangkali dingin air. Sehat. Tapi kalau sakit, lah unzur seronyo saja bapak ibu. Ya, kan rugi tak bapak ibu. Masih umur sampai 45 tahun, ndak bisa mencium lantai dah. Ya, 50 tahun lu baru nak bisa mencium lantai lah dah. Ya, jo isyarat saja. Kan rugi tu bapak ibu. Jadi gunakanlah sehat sebelum datang waktu sakit. Kalau lah sakit tu nyanyi bila Israel datang memanggil. Itu tulis bapak ibu. Biasa terbujur di pembaringan. Itulah sakratul maut itu bapak ibu. Nah, kemudian yang kedua, waman hayataka qabla limotik, waman hayataka limotika. Hidup sebelum datang waktu mati. Ibadah kau waktu hidup adanya. Kalau lah mati, madulah cerita lah. Iza mata ibnu abah ingkata amalu. Kalau lah mati anak Adam tu lah putih amalnya, nak bisa beraktivitas leno. Ya, makanya waktu hidupku lah bisa awak berbuat.
Ya Bapak Ibu, mengamati sakratul maut saya bisa mengarah, stroke-nya bisa mengarah, apalagi lama mati ya. Kalau orang mati itu Bapak Ibu, nya nak pandai sembahyang dah. Nya di sembayangan bisa lah ya. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada awak yang mau ada amu sembahyang itu banyak dispensasi kawan. Nak bisa tagak, boleh duduk. Nak bisa duduk, boleh lalu. Nak bisa lalu, boleh main kedip mata. Nak bisa kedip mata dalam hati. Nak bisa dalam minta mati lah tu mulai. Ya, nak bisa dalam hati lah dah. Berarti minta disolatkan lah. Berarti minta jadi imamnya lah tu. Jadi imam tu dimungku imam tagak lah. Nah jadi makmur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sidanya masuk. Jadi Bapak Ibu, jadi itu nasihat Umar itu, ya, pergunakanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Pergunakanlah waktu hidup sebelum datang waktu Kenapa itu? Sebab hidupku singkek. Seperti orang berdagang, pasti pulang. Seperti orang melintas jalan, pasti sampai ke sebalian. Menyelang itu apa yang awak lakukan? Itu tentu ibadah. Apalagi Bapak tadi Bapak Ibu, arilah sanjo kanayo ibadah orang ini kerajaan di Cikarawan le. Kerajaan orang ini di Cikarawan le. Kerajaan awak salah. Sebab kerajaan awak tu untuk awak, nak untuk orang, kerajaan orang tu untuk nyolong dan untuk awak. Karena itu di konten le kerajaan orang. Ya Bapak Ibu. Itulah ustaz tu pandai mengecek saja, entah maaf lah. Itu ustaz tu lah. Kalau ustaz tu hanya mengecek, tidak berbuat, murka Allah. Kaburat kali. Bapak Ibu, murka Allah tu mengecek tapi tidak berbuat. Biar jalan. Ya, kini awak fikirkan, apalagi kini awak kondisi hari lah sore. Ibadah awak nak fikirkan tak kerja orang kali fikirkan dok. Tu buat sembahyang tu, buat itu biar jalan. Bapak Ibu. Jadi awak kini kan banyak mancikarawai karaja orang, karaja awak entah bola apa pula. Ya, karaja awak dah selesai dah. Karaja orang ni cakarawan biarnya lah. Ya, man amila salihan falinafsih. Siapa berbuat amal soleh itu untuk dirinya, nah untuk diri orang dah. Bapak Ibu sidang maksudnya. Jadi maksimalkanlah waktu itu yang diberikan Allah, yang masih dibentangkan Allah ke awak, sisa waktu yang diberikan Allah untuk memperbanyak ibadah. Sebab harilah sanjo di awak, harilah sore di awak, ndak mudo lah. Jadi fikirlah adalah kalau besok waktu mulut tu mudo dia ndak ada cerita. Ya nak mudo ditunggu lo tuh ndak ada cerita tu. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Perbanyak wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.